Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang pembelajaran kita adalah bahasa Arab ya. Dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah ya, penggunaan fi'il madhi ya, yaitu kita memahami bunyi, makna dan gagasan dari kata atau frase kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik Roksus Sanatil Hijriyah dengan struktur kalimat fi'il madhi. Tujuan pembelajaran dari pelajaran ini adalah siswa mampu memahami pengertian, penggunaan, dan perubahan fi'il madhi sesuai dengan dhamir. Nah, dan kemudian siswa mampu menerapkan penggunaan fi'il madhi yang benar dalam kalimat. Nah, pertama kita pelajari dulu apa itu pengertian dari fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja untuk masa lampau atau pekerjaan itu sudah dikerjakan. Nah, ini beberapa keterangan waktu yang digunakan pada kalimat madhiyah atau kalimat yang di dalamnya terdapat fi'il madhi. Di antaranya amsi, kemarin, fil usbu'il madhi, minggu yang lalu, sabahal yaum, pagi tadi, yaumul ahad al-madhi, hari ahad yang lalu, fisanatil madhiyah, atau tahun yang lalu. Nah, sebelum kita mempelajari tentang fi'il, perlu kalian ketahui dan sudah kalian pelajari juga yaitu tentang kata ganti orang dalam bahasa Arab atau biasa disebut dengan dhamir. Ya, dhamir dibedakan atas 3. Yang pertama dhamir mufrad, yaitu kata ganti orang tunggal. Di antaranya yaitu huwa untuk menyatakan dia laki-laki satu orang, dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana saya, baik digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya dhamir musanna, yaitu kata ganti untuk 2 orang. Nah, yang di sini ada huma, dia, 2 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Antuma, kamu 2 orang, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, dhamir jama', yaitu kata ganti orang jama', lebih dari 2 dalam bahasa Arab, yaitu hum, mereka laki-laki, hunna, mereka perempuan, antum, kalian laki-laki, antunna, kalian perempuan, nahnu, kami, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, selanjutnya akan kita masukkan dalam tasrif fi'il madhi. Ya. Biasanya untuk anak-anak, untuk dhamir sudah dihafalkan pada kelas 2 ataupun kelas 1, yaitu biasanya anak-anak menyebutkannya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, dan nahnu. Nah, sekarang kita masukkan dalam susunan atau tasrif fi'il madhi. Ya. Oke, untuk pertama yaitu huwa. Huwa dhahaba. Kalau pelakunya huma menjadi dhahaba. Ada tambahan alif sesudah kata terakhir atau sesudah huruf terakhir. Kemudian hum dhahabu. Tambahannya wawu dan alif pada huruf terakhir. Kemudian hiya dhahabat. Ada tambahan tak sukun pada huruf terakhir. Kemudian huma dari hiya dhahabata. Ya,
tambahannya ta dan alif pada kata atau huruf terakhir. Kemudian hunna dhahab. Nah, disukun huruf terakhirnya kemudian ditambah dengan kata na. Berikutnya untuk anta dhahabta. Ya, ditambah dengan ta. Antuma dhahabtuma, ditambah dengan tuma. Antum dhahabtum. Anti dhahabti. Antuma dhahabtuma. Antunna dhahabtunna. Ana dhahabtu dan nahnu dhahabna. Oke, anak-anak mudah kan? Ya. Kalau sudah seperti itu kalian biasanya bisa menghafalkannya, ya. Boleh tidak menggunakan dhamir dalam menghafalkannya. Contoh, dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Ya, mudah kan anak-anak? Nah, sekarang nanti tinggal menyesuaikan dengan fi'il yang ada. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.